Hari ini yang hadir adalah siapa? Mau hadir atau Nafisa? Nafisa. Nafisa, boleh Nafisa. Pimpin doa hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan kembali mengenai kesepakatan kelas yang telah kita sepakati di awal. Ada yang masih ingat apa aja? Fokus, betul banget. Apa lagi? Betul. Apa lagi? Betul. Apa lagi? Satu lagi? Gak boleh larian banget ya. Ibu harap kalian bisa menaati kelas yang telah kita sepakati awal. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Ibu mau kita berkelompok-kelompoknya seperti di minggu kemarin? Apakah sudah? Sudah, oke. Di minggu kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan zat dan wujudnya. Ada yang masih ingat ya, Ri? Apa sih itu perubahan wujud zat? Es krim yang cair, betul. Apa lagi? Dari air jadi es. Betul, oke. Apa lagi? Satu lagi. Lupa, oke, boleh diingetin sama Ibu ya. Perubahan wujud zat itu yaitu perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain. Contohnya misal dari cair ke padat, cair ke gas, atau padat ke cair. Cair ke gas disebut apa? Menguap, betul banget, menguap. Dari padat ke cair disebut apa? Mencair. Mencair. Dari cair ke padat disebut apa? Membeku, betul banget. Oke, di sini Ibu akan sediakan lembar yang pasal tadi atau LKPD. Boleh dilihat di petunjuknya terlebih dahulu. Oke, petunjuk sudah dilihat? Sudah. Bacalah setiap petunjuk kegiatan dengan seksama. Yang kedua, kerjakan LKPD secara berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Oke, nantinya di sini akan ada gambar kartu aktivitas ataupun demonstrasi. Nanti kita akan ditunjukkan ya. Lalu akan ada diskusi, lalu kalian akan menuliskan hasil pengamatan dari percobaan kalian. Nah, sebelum kita memasuki aktivitasnya, kita akan menonton dahulu video ini. Nonton video mengenai perubahan wujud benda. Jadi dalam video ini kalian karena awalnya sudah dibekali dengan pengertian. Di sini akan ada contoh-contoh mengenai perubahan wujud benda. Oke, sudah kalian melihat videonya? Gimana, seru? Seru. Oke, langsung kita buka di LKPD-nya ke aktivitas 1. Ayo mengamati. Ada? Oke, pada aktivitas ini kalian akan mengamati perubahan wujud benda melalui kegiatan sehari-hari. Setelah menonton video tadi, yuk kita cari bersama cair, membeku, dan menguap di sekitar kita. Di sini ada cerita kan ya? Di lingkungan masyarakat, gula aren digunakan untuk membuat minuman tradisional seperti es cendol atau es mango. Dahulu masyarakat membuat minuman ini tetap lemas, tetapi dengan cara sederhana. Ada yang tahu caranya seperti apa? Baru tahu, oke, baru tahu. Di sini ada Ibu akan berikan pertanyaan. Pernahkah kalian melihat orang membuat es mango di rumah atau di warung selain menggunakan kulkas atau freezer? Ya, itu yang diputar-putar. Kayaknya Niza orang kata ya, gak apa-apa. Nanti kita akan melakukan percobaan seperti itu, oke? Menurut kalian nih, bagaimana sih cara zaman dahulu membuat minuman dingin? Apakah dahulu ada freezer? Tidak ada. Jadi seperti apa buat esnya? Seperti tadi begini. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini ada tabel. Nah, tadi kalian kan sudah melihat video di awal. Sudah nggak videonya? Nah, istilah tabel berikut berdasarkan video yang kamu tonton di awal dan cerita pendek yang kamu amati. Yang pertama, ini sambil diisi ya di LKPD-nya, oke? Ya, di sana aja gak apa-apa. Boleh pakai pulpen atau kartu juga gak apa-apa. Kita boleh kita. Yang pertama, nama kegiatan membuat es mango gula aren. Wujud awalnya apa? Awalnya Cair. Berarti sini cair. Wujud akhirnya membeku. Oke, berarti perubahan wujud benda yang terjadi pada kegiatan ini apa? Betul. Yang kedua, ada menjemur baju. Wujud awalnya basah dong. Ada cair, jadi wujud awalnya cair ke
Uap. Jadi perubahan wujud bendanya menguap. Betul banget. Yang kedua ini ada apa? Memanaskan es. Oke, menurut kalian wujud awalnya apa? Beku atau padat bisa. Lalu wujud akhirnya setelah dipanaskan cair atau cair. Perubahan wujud bendanya apa? Mencair. Oke, tepuk tangan. Ini sudah ya, kalian berarti sudah ada landasan mengenai perubahan wujud benda dari beku, mencair dan menguap. Kita akan lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke, aktivitas kedua, ayo membandingkan. Nah, pada aktivitas ini kalian akan membandingkan beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda tadi ada apa saja? Ada mencair, membeku, menguap. Betul banget. Nah, di sini sebelum ada yang lepas, masyarakat memanfaatkan es batu dicampur garam untuk membuat minuman dingin seperti es mambo dan es cendol. Cara ini dilakukan oleh pedagang kecil dan ibu rumah tangga di sebahagian kampung. Oke, sudah dilihat ada tugas satu. Ada apa tugas satunya? Mengidentifikasi. Nah, lingkari alat yang termasuk teknologi dalam kegiatan tersebut. Oke, menurut kalian apa sih alat itu? Sudah nih dulu. Alat tuh apa? Alatnya apa? Ada yang masih ingat alat tuh apa sih? Yang disebut alat tuh? Sudah lupa? Masih lupa? Masih lupa. Oke, alat ini adalah barang ataupun benda yang dapat membantu kegiatan kita dalam menjalankan sehari-hari. Oke, apa itu alat? Oke, untuk membantu. Betul, boleh. Untuk membantu manusia bisa, gitu ya. Oke, lingkari alat yang termasuk teknologi dalam kegiatan tersebut. Yang pertama ada baskom plastik, yang kedua ada es batu, yang ketiga ada garam tersebut, yang keempat ada plastik es mambo. Kalian tinggal dilingkari aja. Mana sih alat yang termasuk ke dalam teknologi? Baskom, betul. Apa lagi? Plastik, betul. Oke, di sini ada ini. Mengapa alat-alat tersebut disebut teknologi? Kenapa alat-alat itu disebut teknologi? Karena membantu membuat es mambo. Betul, karena membantu membuat es mambo. Atau dalam keseluruhan, alasan alat ini disebut teknologi karena alat-alat tersebut membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya membuat es mambo. Oke, tugas yang pertama mengidentifikasi. Sudah? Apakah sudah? Sudah, Ibu. Oke, tugas yang kedua membandingkan. Ayo bandingkan perbedaan pembuat es zaman dahulu dan sekarang. Oke, boleh. Ada di sana. Mau satu orang satu aja? Mau berapa orang? Boleh. Itu ini aja nih, yang ini kayak udah rusak ya. Nah, ini aja. Nah, ini berarti alat yang diperlukan pada saat membuat es zaman tradisional dan alat yang dibutuhkan untuk di cara modern. Boleh diisi oleh kalian. Kira-kira apa? Oke, sudah? Belum? Oke. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian mengisi. Boleh? Kalian bersama kelompoknya. Boleh apa? Oke. Sumber dinginnya itu kan kalau dari cara tradisional tidak ada menggunakan listrik, berarti menggunakan es batu. Berarti sumber dingin dari es batu. Betul. Sudah Ibu. Oke, yang pertama alat yang digunakan untuk cara tradisional ada apa aja? Baskom. Terus ada apa lagi? Plastik. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, untuk cara modernnya apa alatnya? Ada kulkas dan freezer. Betul. Nah, sumber dinginnya di cara tradisional ada apa? Es batu. Betul, ada es batu. Lalu di cara modern listrik. Betul karena freezernya. Oh betul, berarti sumber dinginnya listrik. Oke, digunakan oleh manusia. Oke, oleh orang zaman dahulu dan orang modern. Boleh diperbaiki ya. Oke, sudah. Oke, kita di sini akan memasuki aktivitas 3. Ayo coba. Nah, kalau tadi kita ada landasan membuat es zaman dahulu itu menggunakan es ditambah garam dalam baskom. Pada aktivitas ini
ini kalian akan membuat es sederhana dengan bantuan es batu dan garam. Buatlah kelompok perebutan 3 sampai 4 orang sudah. Sudah ada Ibu. Sekarang ayo kita lihat bagaimana cairan dapat berubah menjadi es. Ada bahan-bahannya. Air sirup dan gula sudah. Sudah. Es batunya bawa. Bawa. Garam dapurnya. Bawa. Baskom. Ada yang gimana Ibu? Dia apa mau yang besar boleh, yang kecil juga boleh. Oke. Oh iya, di sini kita juga akan melakukan percobaan sekaligus menghitung berapa lama percobaan tersebut dilakukan. Seperti kan aja akan membuat es. Pada menit berapa sih es tersebut akan mulai membeku dan membeku sepenuhnya. Oke, di sini ada stopwatch atau boleh pakai handphone bawa. Oke, bawa ya. Oke, langsung kegiatannya. Oke, sudah lewat percobaannya, sudah dimasukkan alat dan bahannya. Kan di setiap kelompok ada 3 sampai 4 orang ya. Di sini ada tabel-tabel. Nanti kalian akan mengisi tabel ini sesuai dengan percobaan dari kalian. Setelah melakukan percobaan, amati perubahan yang terjadi dan kita tabel di bawah ini. Waktu pengamatannya awal pasti cair ya, masih cair. Nanti kalian akan mengamati 10, 20 sampai 30 menit percobaan tersebut. Lalu ini akan ada jawab, ini nanti di tanda, oke? Oke, silakan sekarang kita akan melakukan percobaan. Oke, sudah membuat es dan mengamatinya? Sudah Ibu. Oke, sudah. Di sini ada tabel waktu pengamatan. Pada awalnya keadaan sirupnya bagaimana? Cair. Oke, pada 10 menit percobaan. Cair tapi dingin esnya sirupnya. Oh, sudah dingin. Oke. Pada 20 menit pengamatan. Jadi cair tapi tidak ada bumbunya. Oh, sudah ada bumbu. Oh, udah mulai menjadi es. Lalu pada 30 menit percobaan. Sudah beku. Oke. Berarti kalian mengamatinya dengan sangat teliti ya. Di sini ada pertanyaan. Pada menit keberapa es sirup itu mulai membeku? 20 karena pada saat ke 20 titik-titik air itu mulai menunjukkan bahwa dia itu sudah mulai membeku. Oke, berapa lama waktu dibutuhkan hingga menjadi es? 30 menit. Oke. Di sini ada arti tugas dua dari tanda checklist pada kegiatan di bawah ini. Yang pertama, air sirup berubah dari cair menjadi padat. Apakah betul? Betul. Perubahan terjadi karena proses pendinginan. Apakah betul? Betul. Oke. Oke, lengkapi kalimat berikut berisi. Sudah. Air sirup dapat berubah menjadi es karena proses pembekuan. proses pembekuan. Jadi ini proses pembekuan. Oke, setelah tadi kita melakukan percobaan, kita pasti sudah tahu nih contoh-contoh dari perubahan benda. Di sini, ayo mengelompokkan. Jadi nanti kalian akan menggunting gambar ini dan menempelkan gambar tersebut pada lembar kerja yang ini. Pada titik ini, kalian akan menggunting dan menempel gambar untuk mengelompokkan perubahan wujud benda. Setelah melakukan kegiatan tersebut, sekarang ayo kita tentukan peristiwa dengan perubahan wujud yang tepat. Boleh? Di sini ibu ada guntingnya dan ada stepnya. Boleh nanti per kelompoknya ada yang menggunting, ada yang menempel. Boleh? Ya, boleh. Nanti setelah kalian tempel, kalian akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kalian di depan kelas. Bisa? Bisa. Oke, boleh. Mulai dimulai sekarang. Ibu mau dari kelompok 1 dulu boleh? Kelompok 1, kelompok Nafisa dan Hafiza. Iya, betul. Iya, tenang. Boleh di sini aja.
dari awal sampai tadi lakukan beberapa perbuatan, kita akan menyimpulkan apa saja sih yang telah kita lakukan dari awal sampai tadi ya. Karena kita sudah mengerti buat sambung, menempel gambar juga, dan mana sih ayo kita akan menceritakan kembali ke apa yang akan terjadi nanti. Bila aktivitas ini akan ada kalimat perempuan atau kalimat yang kosong ada di sana. Ada. Jadi nanti kalian akan mengisi titik-titik ini secara berkelompok. Setelah mengisi, nanti akan disamakan semuanya. Atau nanti boleh kalau ada kelompok yang mau, saya mau ini menyamakan di depan, boleh banget. Nanti akan boleh dari sekarang kalian dulu kalimat perempuan yang ada di sini. Sampai diisi dahulu. Oke, ini ada waktu 15 menit lagi sebelum jam pembelajaran diakhiri. Menyimpulkan sudah? Sudah. Oke. Akan disebutkan aja. Nanti kalian akan menyebutkan dari titik ini, oke? Perubahan wujud benda adalah peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benda dapat berubah bentuk atau mengubah jenis bendanya. Perubahan wujud benda tersebut antara lain mencair, membeku, dan mencair adalah perubahan dari benda menjadi cair. Sedangkan membeku adalah perubahan dari benda cair ke padat. Menguap adalah perubahan dari benda cair menjadi uap. Oke, perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh suhu panas dan suhu dingin. Nanti kita belajar yang ada depan seperti mengamati barang kita dan membuat es mambo gula aren dengan cara tradisional. Aku dapat memahami perubahan wujud benda dengan baik. Air dapat berubah menjadi beku ketika didinginkan dan kembali menjadi cair ketika terkena panas. Dari video tersebut aku merasa belajar tentang perubahan wujud dan menjadi lebih menyenangkan, seru, dan mudah dipahami. Setelah belajar dari materi ini, aku dapat menerapkan pengetahuan tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari seperti membeku dan mencair. Aku merasa senang nggak? Senang. Apalagi dapat senang itu belajar hari ini jadi kegiatan sangat menyenangkan. Oh iya, di sini ada menyenangkan, menyenangkan. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan di kertas ini. Kalian akan menjawab pertanyaan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Boleh kalian isi? Boleh? Dan nanti ada soalnya. Mudah-mudahan ada PDF, ada juga. Nanti setelah itu mudah banget, gak susah karena sudah dipelajari oleh kalian ya. Nanti setelah kalian isi boleh langsung dibuka dari buku. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit boleh. Belajar dulu ya. Sudah, boleh dikumpulkan yang sudah? Sudah, oke, boleh belajar. Oke, alhamdulillah ya ini belajar hari ini. Selesai, terima kasih kepada anak-anak. Pulang dong. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan dan dapat perjumpaan tadi dengan sangat baik, dengan sangat teliti, dan juga memperhatikan itu dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, boleh Bang jadi rapiin dulu. Tadi kan ada mama keluar kelas, ada sampahnya, boleh diambil pas nanti keluar kelas, oke? Ya, alhamdulillah pembelajaran pada materi selesai. Kalian bisa akan dengan bacaan kepada secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.